Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Syafuddin dari Prodi Sistem Informasi jurusan Teknik Informatika angkatan 2020 Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan terkait standarisasi jaringan komputer. Nah, sebelum itu apa sih standar jaringan? Standar jaringan adalah protokol yang telah disepakati oleh industri jaringan dan disahkan oleh suatu organisasi standar. Nah, standarisasi ini merupakan sebuah aturan atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik atau lebih baik. Nah, kegunaannya ini yang pertama untuk dapat digunakan oleh banyak orang, kemudian memudahkan komunikasi satu sama lain, dan juga untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Nah, ini dia pengertian dari OSI player dan TCP atau IP. OSI atau disebut dengan Open System Interconnection adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus yang berkaitan dengan koneksi komputer. Nah, adapun TCP atau IP. Nah, pengertian ini adalah suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer oleh suatu komunitas yang tergabung melalui jaringan internet. Nah, model dalam OSI layer ini terdapat 7 lapisan, yang mana dalam setiap lapisan ini memiliki tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan kebutuhannya ya. Nah, ini dia untuk OSI layer dan TCP IP. Untuk yang perbedaan dari OSI dan TCP IP, kalau OSI ini urutannya application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Sedangkan TCP IP ini langsung application, kemudian transport, kemudian internet, dan network access. Nah, ini dia model OSI layer atau lapisan pada protokol OSI ini. Ada application layer, kemudian session layer, ada presentasi layer, dan transport layer. Nah, untuk model OSI layer ini yang pertama ada network layer, yaitu IP, RP, RRP, dan semacamnya, kemudian data link layer, dan juga physical layer. TCP IP ini memiliki kepanjangan Transmission Control Protocol atau Internet Protokol, sedangkan protokol sendiri yaitu TCP IP tak bisa lepas dari fakta bahwa ada dua jenis protokol yang digunakan pada jaringan ini, yaitu protokol TCP dan protokol IP. Nah, ini dia network access, lapisan paling bawah dari protokol TCP IP, yaitu lapisan network access yang mewakili dua lapisan OSI paling bawah, yaitu SYCL dan data link. Nah, lapisan network access ini mendefinisikan bagaimana cara mengakses lapisan fisik sebuah jaringan, termasuk pengendalian kesalahannya atau error detection dan error recovery. Adapun internet, lapisan internet protokol TCP IP mewakili lapisan network pada model OSI, yaitu menangani pengiriman paket data beserta jalur pengirimannya atau routing. Nah, ini dia transport layer, adalah cara untuk melakukan pengiriman data host to host. Lapisan ini menjamin bahwa informasi yang diterima pada sisi penerima adalah sama dengan informasi yang dikirimkan pada pengirim. Fungsi dari transport layer adalah membuat komunikasi antar dua host. Nah, adapun application layer ini berkaitan langsung dengan user untuk berinteraksi dengan protokol komunikasi. Lapisan ini berupa program aplikasi di mana user dapat memasukkan data yang akan dikirim melalui jaringan. Nah, contoh nyata lapisan aplikasi misalnya browser, email, program chatting, FTP, dan lain sebagainya. Lapisan aplikasi pada protokol TCP/IP ini sebenarnya merupakan gabungan antara lapisan aplikasi, presentasi, dan session dari standar protokol OSI itu tadi. Dan apa sih perbedaan TCP dan juga UDP? Nah, ini dia perbedaannya. Terdapat pada kemampuan koneksi, karakteristik, transmisi data, jenis port, dan contoh aplikasinya. Nah, adapun network protokol.
network protokol ini terdapat beberapa. Yang pertama serial line internet protokol atau SLIP, kemudian simple mail transfer protocol atau SMTP, kemudian ada HTTP atau hypertext transfer protocol, dan juga ada telnet, FTP dan LDAP. Nah, ada juga nih SSL, kemudian SNMP, SSH, POP3, IMAP dan ICMP. Berikut untuk alurnya. Yang pertama point to point protokol, kemudian ada domain name system atau DNS, dan juga HTTPS. Berikut reserve portnya, kemudian berikut register portnya, dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian, jangan lupa like, subscribe di channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.